Muhammad Iqbal ini dalam rekonstruksi pemikiran religius dalam Islam ini menjadi salah satu buku terbaik di abad 20 menurut perspektif Barat. Nah, sehingga saya penasaran apa sih keunggulan dari buku ini. Yang pertama yang harus kita pahami apa itu rekonstruksi. Rekonstruksi itu kan artinya pembangunan kembali. Kita rekon dia. Apa yang perlu dibangun? Pemikiran religius. Kenapa dengan pemikiran religius kita? Pemikiran religius kita dua hal. Pertama, kita terlalu barat sentris, bias barat. Itu yang pertama. Sehingga kita filsafat kita pun itu sebenarnya ke barat-baratan. Filsafatnya kita, walaupun kita mau melawan barat, kita ke barat-baratan. Kita menggunakan cara barat untuk melawan. Yang kedua, walaupun kita ini kesalahan yang kedua, kalaupun kita mau melawan barat, selalu kita gunakan klaim bahwa memang Tuhan tidak bisa diinderai, katanya begitu, Tuhan tidak bisa diinderai. Jadi agak sulit juga kalau kita mau melawan Barat tanpa mencoba membahas apa yang dibahas oleh Barat, dalam hal ini materialisme. Sehingga pertanyaan besarnya adalah bagaimana Muhammad Iqbal itu membuktikan Tuhan di alam materi. Ini menarik, bagaimana membawa Tuhan yang sangat transenden itu ke alam materi yang sangat profan. Nah, ini juga yang dicoba misalnya oleh Ayatullah Baqir As-Sadr dalam Falsafah Tunanya. Akan ada dua jawaban yang berbeda tapi sebenarnya nyaris sama aja. Nah, pertama, pengalaman religius dalam sholat. Ini buku ada 7 bab sebenarnya, cuma saya rangkum dalam 5 pandangan. Pengalaman religius dalam sholat antara materialisme dan rasionalisme. Nah, Iqbal mengkritisi filsafat yang terlalu mengawang-awang. Katanya filsafat itu hanyalah melihat dari kejauhan, tapi tidak mencoba merasakan nikmatnya pengalaman religius itu sendiri, gitu. Tapi di sisi yang lain, bahwa materialisme itu juga tidak bisa kita pahami sebagai sesuatu yang tidak boleh dibahas, gitu. Materialisme tetap harus dibahas dalam apa? Dalam upaya untuk menarik orang-orang Barat yang materialis ini untuk meyakini kepercayaan Islam. Kalau kita hanya fokus juga bilang bahwa dalam ayat Al-Quran bla 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 dan ini sangat spiritualis, ya kapan orang Barat ikut ke kita? Makanya kita harus bahas apa yang dia bahas, tetapi membawanya ke dalam pandangan dunia tauhid. Nah, itu PR-nya kita sebenarnya. Bagaimana membawa mereka itu? Bagaimana melawan Dawkins? Bagaimana melawan Hawkins? Bagaimana melawan Yuval misalnya debat 21? Dengan pendekatan yang sebenarnya digunakan juga oleh mereka. Jangan kita bilang ajar kami, kalau mau bahas alam materi, saya bahas saja alam non materi gitu. Bagaimana alam materi ini pun juga tidak luput dari pembahasan. Sehingga dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa tidakkah kau melihat bahwa ada tanda-tanda Allah di bintang-bintang, di gunung, siang dan malam yang beredar, dan sebagainya. Itu artinya upaya pembuktian Allah harus juga menyertakan pandangan materialisme. Nah, menurut Syed Muhammad Iqbal, sholat adalah pertemuan itu. Sholat adalah pertemuan antara rasionalisme di satu sisi, dalam hal ini pengalaman mistis, dan materialisme di sisi yang lain. Kenapa dikatakan sebuah relasi atau pertemuan? Karena sholat itu pengalaman indrawi. Sholat kan pengalaman indrawi, raga kita yang bergerak. Makanya ini juga bantahan bagi yang mengatakan bahwa sholat itu asalkan mengingat aja gitu. Tidak perlu zikir Allah, tidak perlu ada raganya gitu. Harus ada raga, walaupun raga toh juga tanpa ada ingatan tanya lebih parah lagi gitu. Nah, sholatlah menjadi relasi antara pengalaman spiritual yang antara pengalaman religius yang sifatnya transenden dengan gerakan-gerakan materialis itu dalam artian tubuh kita, sehingga terjadilah yang namanya pengalaman spiritual. Selalu kita diskusikan bahwa spiritualisme itu berasal dari kata spirit, yang mana spirit itu artinya penghubung antara apa? Antara sesuatu yang transenden dan sesuatu yang profan. Nah, sholatlah yang menghubungkan itu. Disinilah relevansi sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya sholatku adalah Mi'raj. Itu kan pertemuan ilahi. Pertanyaannya, pengalaman religius kita itu membawa kita tidak pada pertemuan Tuhan? Ini menjadi pertanyaan. Kalau bahasanya Fikram kemarin, nikmat beribadah itu juga rezeki, gitu. Yang perlu kita syukuri. Dulu ada ulama yang bertanya, kok gue merinding? Ada ulama yang bertanya begini, bahwa bukan ulama sih, dia pecinta dunia gitu, dia bilang, saya pernah buat dosa tapi nikmat terus di hidupku gitu. Nikmat terus. Dia bertanya kepada imam, jawabannya imam, apakah kau masih merasakan nikmat dalam sholatmu, dalam ibadahmu? Wah, dia terpukul.
Nah, salah satu azab yang kita terima secara pribadi ya, kalau dalam sholatnya kita pun tidak kita rasakan nikmat. Kalau sholat itu cuma ada tok, gitu. Tidak ada pengalaman spiritual di situ. Itu juga azab. Itu juga sebuah rezeki yang telah hilang dalam diri kita. Nikmatnya bertemu dengan Tuhan gitu. Gimana sih bertemu dengan Tuhan? Apakah saya harus di depannya mencatur? Kan nggak gitu juga. Bertemu dengan Tuhan adanya pengalaman spiritual dalam artian misalnya kalau kita merujuk kepada siapa? Asarnya Sayyidina Ali bahwa aku tidak menyembah Tuhan yang tidak kulihat. Sehingga paradoksnya di sini. Paradoksnya adalah di satu sisi Imam Ali ketika dia tertusuk panah di lututnya, kemudian dia tidak merasakan ketika dibuka, dia tidak merasa ketika dibuka oleh sahabat, sehingga pas sudah sholat dia masuk ke pokoknya darah nih, ternyata panahnya sudah terbuka. Tapi di sisi yang lain Imam Ali pula yang ketika sholat dan ruku memberikan sedekah kepada fakir miskin. Apakah dia tidak merasakan orang yang di sampingnya? Ya disitulah pertemuan antara sesuatu yang transenden dan profan itu. Gitu. Di satu sisi masih mendengar dikit yang lain tuh di samping tapi di sisi lain tenggelam di dalam pengalaman spiritual itu. Nah, kalau kita merujuk misalnya kepada Yuval, ini disebut sebagai realitas intersubjektif. Sesuatu yang tidak objektif sebenarnya, subjektif banget tapi dirasakan oleh banyak orang. Nah, nikmat ini yang hilang dari kita. Nikmat pengalaman spiritual itu, bagaimana kita terhubung kembali dengan Tuhan. Pernah nggak teman-teman merasain kondisi di mana sebenarnya ada Tuhan ini? Saya pernah gitu. Kalau yang secara matematis, empiris dan statistis tidak mungkin ini terjadi. Ini contoh saya ketika kuliah di Fakultas Hukum yang sudah nyata-nyata keluar surat ancaman dia. Ini secara matematis tidak boleh ini, secara matematis. Tapi ada saja karunia ilahi, makanya pas kau urus-urusnya untuk selesai, saya selalu nyanyikan tuh Mas Unas. Karena Mas Unas ada lagunya karunia ilahi di belakangnya. Bro, ketika saya naik motor, karunia ilahi untung ini. Karena sesuatu yang tidak mungkin. Nah, pada sesuatu yang tidak mungkin itulah yang kemudian disebut sebagai karunia ilahi atau pengalaman spiritual kata Usmi. Nah, kalau kita selalu merasa pede bahwa ini semua berkat saya, tidak akan pernah kita dapat pengalaman spiritual. Kalau terlalu egosentris gitu ya, ini semua sebab akibat. Mungkin saya semua ini gitu, teman Bapak Ceko atau apapun itu. Kalau kita berusaha meminggirkan pengalaman spiritual, tapi jangan juga di pasar-pasar, ini mantul dari Allah. Misalnya kayak salah satu pejabat ketika ditanya, ini banyak sekali hartanya. Oh enggak, ini semua hartanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada pejabat yang begitu, you know lah di dalam film dokumenter itu. S2 ya. Jangan disebut. Nah, Sule ya. Oke. Sule Uno. Oke. Hakikat sholat. Nah, kalau kita mengetahui bahwa salah satu pengalaman spiritual mempertemukan antara sesuatu yang transenden propos adalah sholat, apa sih hakikat sholat itu? Hakikatnya sholat itu bagaimana kita terhubung. Nah, pertanyaannya sekarang, sholat itu kita anggap sebagai pelarian aja. Dalam artian punya rutinitas kerja setiap hari. Capek deh, sholat kali supaya tenang. Jadi pelarian ini sholat ya. Padahal kan ayatnya sholatlah kalian setelah kau sholat baru kau berpencar di muka bumi. Gitu. Kita ini balik Pak. Kita jadikan sholat sebagai destinasi spiritual kita. Bukan sholat yang kemudian menjadi fondasi dan dunia menjadi destinasi. Bukan. Kita jadikan sholat sebagai pelarian. Misalnya kalau masalah sholatku. Nah inilah yang kemudian oleh Anda sebut sebagai manusia sebutuhnya. Gitu. Ini loh manusia sebutuhnya. Mau ada di masalah baru di sholat. Itu sholat dulu. Pas ditanya ulang, satu kali 20 sholat dulu. Kayak ada sekali maunya gitu. Tapi walaupun benar juga. Tapi yang perlu kita perbaiki kerangka niatnya itu. Nah, kalau kembali kepada agama lain misalnya, dia kan agama lain juga punya ibadah masing-masing nih. Nah, esensi dari ibadah itu kan bagaimana dia terhubung. Bagaimana dia terus terhubung. Sehingga keterhubungan itulah yang menciptakan pengalaman spiritual dan selalu mensyukuri nikmat dari Tuhan. Ini yang tadi malam kita bahas. Bagaimana nikmat itu yang selalu kita syukuri setiap hari. Yang selalu kita cuekin bahkan. Nah, nikmat yang kita cuekin. Itu disebabkan oleh apa? Karena ego kita sebagai seorang insan. Bahwa kita merasa ini kita bebas dan kita ini kekal. Gitu. Padahal kalau kita melihat sudut pandang yang lebih dalam lagi, kita ini tidak bebas-bebas amat. Bagaimanakah kondisi di mana kita bebas mutlak? Enggak. Saya lahir karena orang tua.
Itu sudah menggugurkan kebebasan mutlak ya. Yang kedua, kita merasa bahwa kita yang kekal. Walaupun tidak kekal, alam selanjutnya tidak ada kalau kita pakai materialisme. Padahal alam selanjutnya jelas-jelas ada. Kalau tadi menyambung itu, ini adalah upaya menuhan, yaitu kembali kepada Tuhan itu. Dan Islam, kalau kita kaitkan secara kolektif, misalnya dalam hal kebudayaan, sejak dulu, kini, maupun nanti itu selalu poinnya adalah penegakan tauhid sosial. Yaitu budaya bisa diterima, budaya bisa terakseptabilitas dengan baik selama dia relevan dengan nilai-nilai Islam itu. Jangan sampai mencari substansi Islam. Gitu. Maka budaya itu sebenarnya strategi dari misi dakwah. Sekarang kita balik, kan budaya itu kan produk manusia, Islam itu produk ilahiyah. Sekarang kita balik, kita gunakan agama untuk melancarkan misi-misi budaya, bukan kita gunakan budaya untuk melancarkan misi-misi agama. Inilah yang kemudian oleh Auguste Comte sebut sebagai fase yang kekanak-kanakan. Kemarin sempat dibahas oleh Iqbal bahwa keyakinan itu mengalami 3 fase. Fase pertama itu adalah fase yang sifatnya mitologi, misalnya di Yunani kuno, kata Comte. Fase kedua adalah fase yang sudah mulai remaja. Tadi kan anak-anak sudah mulai remaja, yaitu fase rasional. Fase rasional pun sebenarnya fase yang remaja menuju pada fase dewasa, yaitu fase positivisme. Nah, positivisme yang menuju itu. Nah, kalau Muhammad Iqbal menyebutnya, walaupun mitologi telah berlalu, keyakinan rasional selalu mulai dianggap sebagai sesuatu yang usang. Oke, kita terima Comte bahwa positivisme adalah sebuah kedewasaan umat manusia yang membuat kita menjadi tugas atau PR kita seperti yang sebenarnya tadi, bagaimana kita gunakan positivisme untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Itu poinnya. Jangan kita langsung merasa bahwa materialisme, pandangan dunia materi. Gitu. Kita menggunakan materialisme untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Kalau katanya Iqbal, itu melalui sholat. Nah, kalau katanya Bakir Sadar, dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itulah yang merupakan perwujudan konkret dari sesuatu yang transenden dan profan itu. Makanya tadi saya bilang hadis kuncinya, jika Tuhan bercermin, maka yang tampak adalah Nabi Muhammad SAW. Karena harus kita tetap punya rujukan bahwa yang dengan mengikutinya kita kembali kepada Tuhan. Kalau tidak rujukan, misalnya pertanyaan kakak kemarin, bagaimana kalau orang percaya Tuhan tidak percaya agama? Tidak rujukannya dong. Gitu. Bagaimana cara yang menarujuk Tuhan? Gitu. Sesuatu yang profan harus ada wakil Tuhan di muka bumi. Dalam hal ini yaitu Rasul SAW. Dan kita sepakat bahwa Rasul adalah Nabi terakhir. Ketidaksepakatan di antara umat Muslim hanya pada penerus Rasul, pasca Rasul. Ada yang menganggap ini kekhalifahan, ada yang menganggap ini imamah, gitu. Bahwa ada yang menganggap bahwa ini diserahkan kepada rakyat, ada yang menganggap bahwa wahyu itu tidak pernah berakhir. Itu ada buku yang menarik tentang itu, wahyu dan akal, membuktikan bahwa kalau wahyu berakhir berarti Nabi Jibril nganggur dong. Gitu, wahyu tidak pernah berakhir. Wahyu itu akan terus berjalan, walaupun kenabian sudah berakhir tentunya. Nah, sehingga perjuangan kita atau poinnya adalah bagaimana kita mencoba atau mempertemukan dialog kita dengan Barat, karena itu yang sudah dilakukan oleh Iqbal, agar kita dapat merangkul mereka untuk meyakini pandangan dunia tauhid. Melalui apa? Melalui senjata mereka sendiri. Dalam hal ini materialisme, atau kalau dalam bahasa Comte positivisme. Sehingga saintisme harus tetap kita gerakkan selama ia dijadikan alat untuk membawa kita kepada kesempurnaan Tuhan dalam arti pandangan dunia tauhid. Sekiranya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.